Iya, silakan. Oke, malam hari ini kita akan belajar mengenai analisa teknikal ya. Ini sesi pertama dari pelatihan analisa teknikal. Eh, Kita malam hari ini akan belajar mengenai candlestick. Nah, tapi sebelum belajar candlestick, kita harus tahu dulu nih, kalau misalkan di dunia saham atau di dunia finansial ya, financial market gitu, baik itu forex, ada kripto, ya itu ada 4 macam analisis rata-rata ya. Nah, yang pertama itu analisa fundamental ya. Biasa analisa fundamental ini berhubungan dengan berita ya. Kalau di forex itu biasanya ngomonginnya berita ya. Contoh misalkan eh, suku bunga Amerika, nah itu analisa fundamental. Nah, kalau misalnya di saham itu biasanya laporan keuangan, corporate action ya. Corporate action ini lebih ke kayak RUPS ya, mau RUPS tahunan, yang artinya kalau RUPS tahunan itu biasanya dia ada potensi bagi dividen. Nah, kalau udah ngomongin dividen, nah, itu ada efeknya ke harga sahamnya. Kalau misalnya biasanya kayak PTBA ya, itu per tahunnya itu rata-rata PTBA kalau bagi dividen itu dividen yield-nya 10%. Contoh, misalnya harga sekarang 2.000, berarti dividen yield-nya 200. Ya, 10% dari harga sekarang. Biasanya seperti itu. Nah, eh, jadi itu akan mempengaruhi pergerakan dari si saham tersebut ya. Kalau misalnya kayak PTBA dividen yield-nya 10%, biasanya harga sahamnya sebelum mulai bagi dividen dia akan naik. Seperti itu. Ya, terus kalau misalnya ada laporan keuangan keluar, itu juga apa namanya? Bisa memberikan sentimen positif ke harga sahamnya ya. Bisa ya, nggak selalu tapi bisa. Bisa tapi nggak selalu ya. Nah, yang kedua itu adalah analisa teknikal. Nah, biasa kalau analisa teknikal ini kita menggunakan grafik atau chart. Nah, selain itu juga kita biasanya pakai bantuan indikator ya, bantuan indikator tambahan, entah itu stokastik, entah itu moving average dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini analisa bandarmologi dan yang keempat analisa foreign flow. Analisa bandarmologi di sini maksudnya adalah analisa menggunakan broker summary ya. Kita tahu sendiri broker summary sekarang udah ditutup, jadi kita baru bisa mulai menganalisa itu pada saat marketnya sudah closing. Ya, kalau dulu sebelum ditutup pada saat market running itu udah kelihatan broker mana nih atau sekuritas mana nih yang ngumpulin atau ngebeliin si saham A atau yang ngejualin si saham A gitu. Ya, begitu pula dengan foreign flow. Foreign flow itu pergerakan asing ya, pergerakan asing di suatu saham ya, pergerakan asing di suatu saham yang nanti mulai Senin juga ditutup ya, di jam market itu ditutup. Tapi pada saat eh, marketnya udah tutup itu akan dikeluarin informasi mengenai foreign flow ini. Misalkan kayak kemarin tuh asing banyak keluar di saham-saham sektor energi ya, terutama kayak Adaro, ADMR, United Tractor dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi dari situ kita bisa menganalisa, oh berarti ini asing udah mulai jualan nih, udah mulai buang barang. Dia malah masuknya ke kayak Unilever, ya, Indosat, Telkomsel, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terutama bank juga masih masuk. Nah, eh, ya kalau bandarmologi foreign flow, kita bisa bantu pakai aplikasi dari yang namanya RTI. Ya. Mungkin bisa di-download juga. Namanya aplikasinya adalah RTI Business yang background-nya warna hijau. Nah, analisa teknikal sendiri yang akan kita pelajarin di pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, di luar bandarmologi dan foreign flow. Kenapa? Karena bandarmologi terlalu ribet buat saya jelasin gitu ya. Mendingan belajar sendiri gitu lebih enak. Foreign flow juga ya, sebenarnya foreign flow nggak terlalu susah sih, cuman aplikasi yang kita pakai itu agak sedikit kurang mendukung untuk analisa foreign flow.
Terus kalau analisa fundamental biasanya kita ada acara tersendiri ya untuk analisa fundamental. Biasanya kita bahas di secara sektoral kalau analisa fundamental. Oke, analisa teknikal sendiri ini sebenarnya dibagi dua ya. Secara garis besar dibagi dua. Yang pertama itu analisa teknikal yang modern. Yang modern itu ya pakai grafik bantuan ya. Nah, yang kedua itu analisa kuno. Ya, kuno itu kita cuman naked chart namanya ya. Jadi cuman candle aja, candle dengan volume biasanya. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari ya. Hari ini candlestick, volume, terus pola candle. Ya, pola candle tuh nanti ada banyak sekali macamnya. Ada pola candle, pola satu candle reversal, pola dua candle reversal, ada pola tiga candle reversal. Dan masing-masing dari ini tuh turunannya banyak. Ya, nanti kita akan pelajari. Ya, kita mulai masuk ke materi utamanya yaitu candle dan volume. Terus nanti setelah ini baru kita akan belajar support dan resisten. Yang gimana cara kita menentukan support dan resisten dalam suatu grafik dengan menggunakan candlestick, gitu ya. Oke, candle sendiri itu bentuknya udah tahu ya kayak batang sebenarnya kan kalau di chart. Nah, komponennya itu sebenarnya dibagi empat. Yang pertama harga opening, ya pada saat market buka jam 9, itulah harga yang kita pakai atau yang dicatat oleh sistem. Ya, terus yang kedua harga tertinggi, ya, ketiga adalah harga terendah dan keempat adalah harga penutupan atau closing price. Nah, tapi pada saat market berjalan, ya, pada saat market jalan, closing price ini kita suka sebut dengan last price. Ya, contoh misalkan kalau saya menganalisa suatu chart, ya, itu ada time frame-nya, ya. Saya analisa suatu chart itu ada time frame-nya. Saya coba pindah dulu sebentar. Oke, ini kayaknya, oke, ya, ini chart IHSG ya. Nah, di sini sebentar. Oke, ya di sini ini adalah time frame-nya. 1D artinya satu hari ya. Artinya satu candlestick ini yang panjang warna merah, ini adalah pergerakan IHSG selama satu hari. Nah, kalau saya turunin ke 1 jam ya. Artinya satu candle ini yang merah juga ya. Ini adalah pergerakan selama 1 jam gitu ya. Nah, dalam berjalannya waktu kan ada kalau kita tadi sebut C-nya itu closing price yang harus nunggu closing dong ya pada saat marketnya tutup baru terbentuklah C gitu. Tapi pada saat marketnya running yang kita pakai itu L last gitu. Atau misal kita turunin deh time frame-nya supaya kita bisa menganalisis eh, lebih bagus gitu ya, lebih akurat di hari itu gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya penggunaannya. Oke, kita pindah lagi ke slide-nya. Nah, jadi harga saham itu candlestick itu dibentuk oleh 4 komponen ini ya, komponen harga ini. Nah, yang ngebentuk suatu candle selain 4 komponen harga ini, itu kan tadi kan harganya ada candlenya itu ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Nah, yang membedakan warna merah dan hijau itu sebenarnya ya, sebenarnya itu hanya masalah perbedaan open dan close-nya aja ya. Kalau close-nya di atas dari atau lebih tinggi dibanding open, candle-nya hijau. Tapi kalau close-nya lebih rendah atau di bawah open, itu candle-nya merah ya. Sesimpel itu aja candlestick sebenarnya. Ya. Jadi kita lihat, hari ini candle-nya hijau. Nggak peduli harga sahamnya naik atau turun, tapi yang penting candle-nya hijau. Ya, artinya kalau candle-nya hijau itu demand-nya itu muncul. Ya, jadi dengan kita mempelajari candlestick, kita bisa tahu ya antara buyer sama seller, pembeli dan penjual gitu. Antara demand dan supply itu lebih besar mana gitu. Taunya dari mana? Ya tinggal lihat warna candle-nya aja gitu ya. Kalau misalnya close-nya di atas dari open, candle-nya warna hijau, ini artinya demand-nya lebih besar dibanding seller ya. Kalau misalkan close-nya
di bawah dari harga open itu artinya seller lebih besar dibandingin buyer. Nah, ekor-ekor yang ada di atas ya yang membentuk titik high dan titik low ini kita sebut dengan shadow. Ya, sedangkan harga open dan harga close ini kita sebut dengan body. Semakin tinggi body, ya, semakin tinggi body, baik itu merah ataupun hijau, itu menandakan sinyalnya itu semakin kuat. Artinya kalau misalkan bodinya panjang, ya, bodinya panjang dan warnanya hijau, artinya bayarnya itu kuat banget di situ. Ya. Atau misal bodinya panjang, warnanya merah, artinya sellernya kuat banget di situ. Ya, seperti itu. Ya, jadi dengan candlestick itu kita bisa melihat kekuatan buyer dan seller itu lebih tinggi mana. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Lanjut aja. Oke. Kita lanjut ya. Nah, bentuk candle sebenarnya secara garis besar cuma dibagi dua ya. Satu keluarga doji, yang kedua keluarga marubozu. Nah, doji sendiri itu punya banyak bentuk ya. Punya banyak bentuk doji sendiri. Nah, ya doji ini sebenarnya bentuknya mirip kayak salib ya. Kayak salib atau tanda plus lah ya. Ya, kayak tanda plus. Kalau misalnya panjang dari jarak ya, jarak antara apa namanya? Close. Ini kalau hijau kan close-nya di atas ya dibanding open ya. Close ke high sama open ke low ini sama ya. Ini berarti apa? Bentuknya benar-benar salib. Sorry, salib. Tanda plus. Kalau salib kan yang di bawahnya lebih ini ya, lebih panjang. Nah, ini doji dengan titik high dan titik low-nya lebih panjang. Ya, ini kita sebut dengan long leg doji. Ya, kaki yang lebih panjang. Nah, ini menandakan apa nih? Menandakan bahwa pertarungan seller dan buyer itu seimbang. Ya, contoh, misalkan saya jelasin yang warnanya merah dulu deh, gitu ya. Saya jelasin yang warna merah dulu ya. Di sini OHLC. Nah, karena warnanya merah berarti close-nya di bawah open. Contoh misalnya open-nya 1000 gitu ya. Terus close-nya misalkan 900. Oh, jangan terlalu jauh. 950. Nah, tapi pada saat perdagangan ya, pada saat jam perdagangan si saham ini ya anggaplah ini sebuah saham ya, saham A gitu ya. Saham A itu pergerakannya sempat tertinggi di 1200 ya dan terendah di 800. Nah, ini yang ngebentuk jadi bentuknya adalah long leg doji yang warna merah seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi dia pagi-pagi sempat naik gitu kan, terus dibanting turun, sempat dimerahin tapi balik lagi closingannya. Meskipun closingannya di bawah dari harga open yang 1000 ini. Nah, kurang lebih seperti itu kalau long leg doji. Gitu ya. Long leg doji keluarga doji itu juga bisa menunjukkan sinyal ya, sinyal buy atau sell. Ya, itu dengan adanya muncul pola candle doji dragonfly. Nah, menurut Rifan nih, doji dragonfly kalau muncul candle ini ya, perkiraannya besok akan naik atau akan turun? Turun. Kenapa turun? Kepala dojinya di atas ya.
Terus turun ke bawah gitu. Doji di atas. Sorry, berarti gampangnya gini ya. Aku kalau kasih harga nih, kita ketik aja langsung harganya misalkan. O-nya misalnya di berapa? 1000 deh ya. Hanya di berapa? Di berapa, Van? Ya Kalau 1.300 gitu. O-nya di 1000 hanya 1.300. Iya. Emang di atas dari body ini ada ekornya? Nggak ada kan? Oh, kalau nggak ada ya berarti mungkin 1.000 ya. Betul. High-nya 1000. Low-nya misalkan berapa? Low-nya 700, 700. Close-nya misalkan berapa? 800. 800. 800 sebenarnya sama 1000 kejauhan sih. 900 lah. Atau misalkan bisa juga 1000 juga nggak apa-apa. Jadi opening, high, dan close, ya anggap aja 1000 lah ya, biar lebih enak. Opening, high, dan close itu harganya semua sama, di 1000. Yang ngebedain cuma low-nya di 700. Ya, jadi ceritanya misalkan jam 9 dibuka di harga 1000. Dan itu ternyata harga terendah. Ya kan? Sorry, harga tertinggi di hari itu. Misal. Terus jam setengah 11, harga sahamnya mulai turun. Jam setengah 2 mulai turun. Sampai menyentuh 700. Nah, tapi setelah lewat dari setengah 2, setelah sentuh dari harga 700, harga sahamnya mulai pelan-pelan naik sampai akhirnya ditutup di 1000. Nah, kalau dari cerita seperti itu, artinya buyer sama seller lebih kuat mana? Pasti buy itu. Lebih kuat buyer, Iya harusnya. lebih kuat buyer. Nah, kalau kayak gitu, dengan munculnya pola candlestick doji yang dragonfly ini, harusnya besok naik atau turun? Berarti naik ya. Harusnya naik, betul. Iya ya. Gitu. Ya, jadi kita harus ngebayangin dulu nih, gitu kan. Kalau candle itu biasanya kita harus ngebayangin dulu ceritanya tuh kayak gimana, gitu. Makanya biasa aku ketik open high low-nya langsung bentuknya harga, gitu ya, supaya lebih kelihatan. Nah, kalau muncul ini doji gravestone, ini gimana? Perlu ditulis harga OHLC-nya? Ini naik pasti kan. Pagi-pagi sempat naik tinggi, tapi penutupannya dibalikin lagi. Oh iya iya iya. Artinya apa? Artinya sellernya lebih kuat, lebih dominan. Ya, lebih dominan. Nah, Hmm. eh, coba kita lihat ya. Ya, kurang lebih modelnya mirip kayak gini ya. Mirip ya. Mirip gak, Van? Sama yang kayak gini. Ya Ya, mirip. mirip. Nah, cuman ini ada body sedikit. Ya, ada bodinya sedikit kecil. Nah, kalau ada bodinya kecil gitu, biasanya kita sebut dengan hammer. Jadi kalau misalnya gravestone tuh harusnya tuh benar-benar bodinya tuh tipis banget gitu. Kayak gini kan doji ya. Ini doji, bodinya tipis. Atau cenderung sama gitu. Tapi kalau misalnya ada selisihnya berapa itu lebih kelihatannya kayak hammer kita sebut. Ini kayak hammer, tapi hammer terbalik gitu. Ini kita sebutnya dengan inverted hammer. Gitu. Ya. Jadi di market tuh memang ada, nah ini ya kayak gini nih. Ini gravestone nih.
Ya, Gravestone ya. Ya, ya. Nah, ini Gravestone. Muncul ini, turun. Gitu. Nah, kalau ini masih ada bodinya sedikit. Jadi harusnya kalau yang disebut dengan Gravestone tadi, itu bodinya atau kita sebut open sama close-nya harusnya sama. Gitu. Kalau ada sedikit atau ada jarak yang agak lebar, itu kita sebutnya malah jadi hammer. Gitu. Yaitu perpaduan antara doji dengan marubozu biasanya. Oke ya, kita balik lagi ke slide. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi keluarga doji kita udah bahas, sekarang keluarga marubozu. Nah, marubozu ini ada yang kita sebut dengan full body. Ya, ini full body. Kenapa full body? Ya karena nggak ada ekor di atas dan nggak ada ekor di bawah. Kalau yang ada ekor ya kita sebut dengan long candle. Ya, atau tetap marubozu bisa, tapi ada ekor gitu ya. Ini ekor atas, ini ekor bawah. Nah, kalau kayak gini, kalau yang marubozu hijau, ceritanya gimana nih, Van? Harga openingnya di berapa? Ya pasti naik kan yang hijau kan. Ya, Paling oh, 1.000. 1.000. High-nya Ekranya 1.200. hanya 1.200. Terus Nah, low-nya 900 itu. 900. Close-nya 1.200. 1.200. Kalau 1.300 boleh nggak? Ya bisa aja. Bisa aja. Nggak bisa. Tapi kan candlenya nggak ada kakinya ya. Nah, itu dia makanya. Jadi kalau 1.300 nggak bisa ya. Harus 1.200. Kalau 1.100 bisa. Di high-nya kan 1.200 yang nggak ada kakinya berarti ya. Nah, itu dia. Betul. Jawabannya betul. Karena hanya 1.200 ya berarti closing-nya nggak boleh lebih tinggi dan nggak boleh lebih rendah. Apalagi kan karena kita lagi bahas marubozu full body. Tanpa ada Hmm. ekor sama sekali. Gitu ya. Oke. Berarti udah paham nih. Nah, marubozu ya. Nah, marubozu long candle, dan marubozu short candle. Yang ngebedain apa sih? Ya, selisih antara open dan close-nya ini ya. Nih, open dan close-nya agak jauh. Kalau yang ini open dan close-nya lebih dekat gitu ya. Nah, kalau open dan close-nya lebih dekat, atau misalnya dari harga low sampai high-nya lebih kecil ya, ini sama ini kan lebih kecil kan range-nya. Nah, ini artinya apa kalau yang kecil kayak gini? Artinya perdagangannya sepi. Ya, artinya nggak ada buyer sama sellernya tuh atau investornya itu nggak banyak yang lirik di sini gitu. Ya, distribusinya kecil gitu. Ya, kalau merah distribusi, misalkan kalau hijau akumulasi ya itu bisa. Ya. Tapi distribusi dan akumulasi itu nggak selalu menggambarkan candle ya. Misalkan hijau ini artinya distribusi, nggak tentu. Bisa aja hijau akumulasi. Atau merah ini distribusi, nggak tentu. Bisa aja merah akumulasi. Gitu. Ya. Jadi itu di luar dari bandarmologi. Kita cuma ngomong antara buyer sama seller aja. Gitu. Ya. Oke. Bentuk candle-nya udah selesai, kita mulai masuk ke pola-polanya. Nah, sebenarnya kan di market itu kita cuma bagi dua kan, mau bullish atau naik, atau bearish turun gitu. Nah, pola candle itu dibagi menjadi 3 macam. Ya. Pola 1 candle, pola 2 candle, pola 3 candle. Dan masing-masing pola ini ada yang disebut dengan pola 1 candle bullish reversal. Artinya dari turun dia mau naik, mau reversal ke naik ya, atau kita bilang dengan rebound gitu, atau mantul misalkan. Ya, ada juga pola 1 candle bearish reversal, dari harganya mulainya naik, terus dia mulai muncul 1 candle tersebut, barulah dia turun. Ya.
Ya. Jadi polanya akan ada banyak, cuman aku akan kasih yang paling banyak atau paling sering di ini ya, paling sering muncul. Oke, pola satu candle bullish reversal. Artinya kalau mulai kita ngomongin bullish reversal itu harus dimulai dari tren yang sedang turun. Ya, muncul satu pola candle ini. Nah, ini menandakan dia ada potensi reversal. Nah, pertanyaannya, pasti selalu reversal nggak? Jawabannya tergantung candle berikutnya. Ya, tergantung candle berikutnya. Kalau misalnya candle berikutnya dia bisa closing di atas high dari candle kedua ini yang warna hijau, ya itu akan mengkonfirmasi dia reversal. Tapi kalau ternyata candle keduanya nggak berhasil closing di atas ini, ya misalkan contoh eh, warnanya saya ganti jadi merah. Candlenya cuma di sini gitu ya. Kedua, ketiga gitu, keempat, kelima gitu kan, keenam, ketujuh. Nah, ini selama 7 candle ya, candle dari kedua sampai ketujuh itu selalu ada di dalam range candle yang ini. Ya, artinya ini dari yang di sini sampai sini, ya ini kita sebut dengan sideways ya. Dan candle ini kita sebut dengan dari candle ini ya. Dari candle mungkin aku kotakin aja deh. Terus warnanya aku ganti. Nah, eh Nah, dari sini ini kita sebut dengan pola yang namanya inside bar gitu. Jadi tetap inside bar itu pola tersebut akan konfirmasi kalau misalnya harganya breakout dari ini ya, titik tertinggi yang ada di sini. Ya, kalau misalkan titik tertinggi ini di breakout ya, dan closing di atas itu akan mengkonfirmasi bahwa akan muncul pola reversal satu candle. Ya, satu candlenya dari yang ini ya. Satu candle dari yang ini. Gitu. Jadi kalau muncul pola satu candle ini, bullish bell hold, dan candle kedua dan seterusnya masih ada di dalam, itu belum konfirmasi reversal. Tapi kalau misalkan candle keduanya udah mulai ada di atas sini, gitu, ketiga lanjut lagi sini, ya berarti ini di sini pun udah mulai kita sebut dengan confirm ya, reversal. Nah, tadi kalau mau reversal, harus kuat di atas dari high candle yang hijau ini ya. Kalau mau batal pola reversalnya, ya harus ada di bawah dari low ini, candle ini. Nah, contohnya kayak gimana? Coba kita cari ya di saham. Oke, tadi ngomongin candle yang lagi turun, terus ada reversalnya ya. Coba kita cari. Oh, kemarin tuh nemu sen. Eh, kok ini? Bentar ya. Loh, 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 loh. Indonesia.
Oke, Sen. Nah, ini kalau ngomongin inside bar ya. Nah, nih. Kita coba cek candle yang ini. Ya. Ini candle pertama dan ini candle kedua. Nah, candle kedua bodinya lebih panjang, ya, bodinya lebih panjang dibanding dengan candle pertama. Dan ini warna hijau. Nah, ini kita bisa bilang, oh, bullish bell hold. Nah, tapi candle berikutnya, ya, candle setelahnya, yang ini, gitu ya, itu masih ada di dalam range atau tinggi dari candle yang ini, gitu ya. Nah, berarti belum confirm. Nah, pada saat dia di breakout sininya, atau mungkin aku pakai garis dari sini aja deh. Nah, warna biru. Nah, pada saat di breakout, langsung dia mulai harga sahamnya naik. Ya, artinya dia mulai reversal, gitu. Ya. Jadi memang kita harus tahu, oh ini ada bullish bell hold, udah gitu candle berikutnya ada di dalam. Oh, artinya belum mulai confirm nih. Kita mau masuk harus pas konfirmasi dulu. Nah, ini berguna juga, ya. Ini kita berguna juga kan di time frame yang lebih kecil. Misalkan kita mau di 1 jam, gitu ya. Nah, nih time frame 1 jam. Kalau saya bilang ini, mana sih? Nah, candle ini bullish bell hold dari yang di sini ya. Muncul satu candle bullish bell hold. Harusnya kalau dia breakout 187, dia akan mulai konfirmasi reversal. Tapi ternyata di 1 jam setelahnya ini ada di dalam dari range dari ini ya. Gitu. Nah, sempat keluar nih. Sempat keluar closingannya di luar ya. Artinya candle ini udah nggak bisa kita pakai patokannya. Gitu. Ya. Karena ini udah jebol. Kita sebutnya dengan jebol. Jebol support gitu. Atau konfirmasi dari bullish bell hold-nya ini batal. Gitu ya. Jadi meskipun ada satu candle pola reversal, belum tentu akan terkonfirmasi akan reversal. Kita harus lihat satu atau beberapa candle setelahnya. Apakah dia bisa melewati titik tertinggi dari pola bullish bell hold tadi, atau malah jebol low-nya seperti ini. Ya, ini jebol dari low bullish yang di sini. Gitu. Nah, kalau udah jebol gini, reversalnya batal. Gitu. Nah, di sini dia ngebentuk satu candle lagi nih yang panjang. Ya. Di sini hanya 183. Nah, ini harusnya kalau kita lihat dari pola ini, nah, kalau besok breakout 183 ini harusnya jalan. Ya, kalau dia bisa breakout 183 ini harusnya jalan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Pola satu candle. Nah, yang berikut ada yang mau tanya? Kalau di area support itu candle-nya yang tadi ditunjukin berarti ya, bullish Yes. hold ya. Iya, bullish bell hold atau misal ada yang bilang bullish engulfing atau buleng. Singkatannya, buleng. Ya, jadi ini yang aku checklist ini yang paling sering ya, paling sering muncul dari bullish bell hold atau buleng. Terus yang kedua hammer atau inverted hammer. Tapi ingat
ya, ini harus dimulai dari tren turun. Ya, muncul hammer atau inverted hammer, baru reversal. Ada contohnya. Kalau nggak salah di CKSE. Satu mana? Nih. Nah, nih, hammer. Dari tren turun, muncul hammer, dia naik. Tapi konfirmasinya tetap harus dia break dari high yang ada di sini. Break high-nya. Ya, baru dia mengkonfirmasi. Ya. Bahkan setelah candle candle kedua kan, candle ketiga pun ini tetap harus ada closing-nya di atas dari high candle ini. Kalau enggak, dia malah potensinya turun lagi. Ya, meskipun ini merah, tapi kan closing tetap di atas dari high candle yang di sini. Gitu ya. Ini pun merah, tapi closing-nya tetap ada di sini. Gitu. Nah, lihat kalau misalnya nih closing-nya udah nggak di atas ini kan, ya, berarti tren naiknya gagal atau patah. Ya, ini kita ngomongin cuma beberapa candle doang ya. Artinya ngomongin ini jangka pendek. Gitu. Nah, yang serunya atau yang asiknya, ya, ini kita bisa pakai analisa candlestick ini itu di time frame weekly ataupun monthly. Contoh, monthly. Nah, nih. Satu bullish candle panjang, ya. Setelahnya candle-nya ada di dalam dari candle panjang. Nah, setelah dia closing di atas dari candle panjang dan mengkonfirmasi berikut-berikutnya ada di atas dari candle panjang, high-nya ya, yang di sini ya. Nah, ini trennya naik. Nah, kan. Jadi kita bisa dipakai candlestick ini, analisanya itu di time frame daily, weekly, monthly, 5 menit, 15 menit, 1 menit, itu bisa. 1 detik per detik pun bisa gitu. Cuman kalau terlalu kecil ya fluktuasinya kan makin tinggi gitu. Jadi ya saran saya jangan terlalu kecil gitu. Biasanya sih saya paling kecil pakai yang 5 menit. Ya, buat fast trading itu biasa saya pakai patokannya candle 5 menit sampai 30 menit doang. Seperti itu. Ya. Kita lanjut ke slide. Nah, ini baru pola satu candle bullish reversal. Nah, nanti kan ada ya satu candle bearish reversal. Artinya dimulai dari tren naik, muncul pola candle tersebut, dia akan reversal jadi turun. Nah, sebenarnya tinggal dibalik. Biar nggak bingung, dibahas di sini aja ya. Dibahas sekarang aja. Nah, nih. Ya. Nah, kalau tadi itu ada hammer atau inverted hammer. Tapi di area support atau setelah harga sahamnya yang sebelumnya itu candle-candle sebelumnya itu dimulai dari tren turun. Nah, kalau misalkan shooting star ya atau hanging man itu dimulai dari tren naik ya, dimulai dari tren naik, muncul ini ya, baru dia reversal. Kalau low yang ada di sini ini di breakdown ya. Low yang ada di sini ini di breakdown. Tapi kalau ternyata bukan low-nya yang di breakdown, high-nya yang di breakout malah. Ya, jadi kalau turun down, kalau naik ke atas breakout gitu ya. Maka ada rekomendasinya buy if break. Nah, meskipun muncul pola ini ya,
shooting star. Tapi kalau high-nya di breakout lagi, ya artinya bakalan lanjut naik lagi, meskipun sudah muncul pola shooting star. Jadi konfirmasinya itu tetap harus nunggu low yang di sini di breakdown atau enggak. Kalau enggak, ya udah nggak akan terkonfirmasi reversalnya seperti itu. Ya. Contoh di market, coba ya dicari, ada nggak ya? Oh, oke nih. Coba lihat yang ini. Dari tren naik, gitu kan, muncul candle ini, shooting star dong. Wah, turun nih, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Dia low-nya di sini ya, 5.809. Ya, ya anggaplah di situ. Ya. Tapi candle-candle berikutnya nggak pernah closing di bawah dari 5809 ini, gitu. Ya, dia nggak pernah closing di bawah itu. Alhasil dia tetap naik. Ya, bahkan ini malah makin mengkonfirmasi nih. Nah, tetap naik, gitu. Ya, bahkan kemarin IHSG turun dalam pun cuma nyentuh dari high yang ada di sini nih, 6504. Ya udah, rebound lagi. Ya, langsung rebound lagi. Gitu. Nah, ini yang jadi apa namanya? Yang jadi eh, yang jadi apa sih namanya ya? Yang kasarnya dari sini saya bisa memprediksi, bukan bisa memprediksi, saya bisa mengkalkulasi kalau misalkan contoh, saya lihat di weekly-nya nih. Nih, di weekly-nya. Nah, lihat IHSG itu masih sideways di range ini 7160. Ini high-nya ya high-nya 7156 ya, yang anggaplah 7150. Masih sideways di range 7160 sampai dengan 6516. Sini aja terus. Kecuali udah closing di atas 7160 di candle weekly ya. Ini ngomongin weekly ya. Baru dia akan lanjut naik. Tapi kalau enggak masih tetap akan ada di range ini. Jadi kita bilangnya ini ada inside bar di sini. Ya, inside bar karena candle-candle berikutnya tetap ada di dalam range dari candle ini. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau candlenya salib aja tanpa body, itu naik apa turun? Nah, kalau salib aja, itu kita sebut dengan doji ya. Nah, kalau dojinya ukuran high dan low-nya atau ekornya itu kurang lebih seimbang, ya itu nggak menandakan apa-apa. Tapi kalau misalkan eh, kita balik aja ke slide ya. Bentar. Nah, kalau misalkan ternyata kayak gini, ya ini nggak menunjukkan apa-apa. Ini pun nggak menunjukkan apa-apa. Ya, karena buyer sama seller itu sama-sama seimbang. Tapi kalau ini ya, muncul pola doji dragonfly di area support setelah harga sahamnya turun, nah ini potensinya akan naik. Tapi kalau muncul ini, potensinya akan turun. Seperti itu. Oke ya. Jadi kita lanjut ke pola. Tadi udah bahas satu candle bullish reversal sama bearish reversal. Ya, kita akan lanjut ke pola dua candle. Jadi ini butuh dua candle buat mengkonfirmasi harga sahamnya naik. Mana sih? Nah,
Nah ini bullish engulfing ya, mirip kayak yang tadi bullish bell hold gitu. Cuman kalau ini kita pakainya pola dua candle gitu. Kalau tadi polanya satu candle. Tapi prinsipnya sama. Pada saat muncul ini ya, tetap high-nya ini harus di breakout buat mengkonfirmasi trennya akan lanjut naik. Tapi kalau ternyata low-nya ini di breakdown, ya ini konfirmasi naiknya atau pola reversal itu akan batal. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah pola 3 candle, bullish reversal. Nah, yang paling sering muncul tuh cuma satu sih, three white soldier. Ya, artinya dia candlenya udah hijau-hijau terus 3 kali. Ya, dan selama low ini, ya low candle yang ketiga nggak di breakdown, ini trennya akan naik. Ya, trennya akan tetap naik dan melanjut bisa kita bilang dengan bullish reversal. Seperti itu. Ya. Ini yang hanging man tuh bentuknya hammer tapi ada di area sini, di area resisten. Atau yang ini inverted hammer-nya diganti dengan hammer. Ya. 3 candle-nya itu kalau tadi 3 white soldier, ini jadi 3 black cross ya. Udah gitu. Nah, terakhir ini volume. Jadi prinsipnya kalau misalnya kita melihat perdagangan atau pergerakan harga saham itu harus didukung dengan volume. Kalau misalnya harganya naik dan volumenya naik, ini maka trennya akan naik. Tapi kalau harganya naik dan volumenya turun, ya ada kecenderungan trennya akan turun. Gitu ya. Nah, kalau misalkan harganya turun dan volumenya naik, ini juga kecenderungannya turun. Ya, artinya distribusinya atau sellernya masih akan lebih dominan dibandingin dengan buyer. Tapi kalau harganya turun dan volumenya turun, artinya buyer yang tadinya jualan itu udah nggak punya barang. Barangnya udah habis semua dijual setelah penurunan kemarin. Nah, ini ada potensi untuk reversal. Ya, kita coba lihat atau kita coba cari ya di market ada nggak. Oke, kita coba ngomongin saham. Nih, ada saham. Nah, coba. Ini analisanya gimana nih? Kalau kita lihat dari chartnya, ini trennya naik. Ini volumenya juga naik. Pada saat dia turun, volumenya juga mulai arahnya turun. Gitu ya. Ini artinya apa? Artinya pada saat dia turun, yang jualan lebih dominan kan. Cuman makin ke sini, nggak ada barangnya udah mulai habis. Makanya setelah itu sampai suatu titik dia sideways. Nah, dia mulai naik nih pelan-pelan. Gitu kan. Dia sideways dulu. Biasanya sideways ini sebelum dia mulai reversal biasanya gitu. Ya, ini sebenarnya salah satu saham yang aku rekomendasiin ke nasabah yang memang mau ngumpulin barang di harga murah ya setelah penurunan dalam. Ya, cuman nggak semua nasabah mau ikutan masuk di saham ini karena ini harga sahamnya udah 54. Karena biasanya mereka takut kekunci di 50 gitu. Jadi ya memang aku nggak tawarin ke semua nasabah. Ya nasabah-nasabah tertentu aja yang punya memang mentalnya lebih berani dibanding yang biasanya. Gitu ya. Terus saham apa lagi ya?
Kita coba hop. Nah, pada saat naik, ini naik. Ya, ini turun, ini kosong volumenya. Turunnya nggak ada volume. Bahkan ini naik, dia mulai naik. Tapi naiknya memang nggak setinggi yang ada di sini ya. Mau nggak setinggi yang ada di sini volumenya. Gitu. Makanya nggak lama dia turun lagi. Karena kenaikan tanpa didukung dengan volume, yang tadi ya, harga naik, volumenya turun. Nah, itu berarti nggak valid atau kenaikannya itu butuh konfirmasi gitu. Alhasil dia turun. Nah, pada saat turun lagi, volumenya di sini juga turun. Nah, dia di sini udah mulai reversal, ya. Volumenya udah mulai naik nih pelan-pelan. Gitu. Ya. Ini bisa diperhatiin buat beberapa bulan ke depan. Karena ini bakalan menarik nih si saham HOP. Ya, kita coba cek weekly chart nih. Tuh lihat. Weekly chart-nya ini kalau secara kasar ya, kita gambarin. Nah, dia lagi sideways nih di range ini. Kalau udah breakout dari 264, harusnya dia breakout dan closing di atas 264 ya. Cara weekly itu harusnya dia akan stay terus di atas. Ya, apalagi kalau dia bisa closing di atas dari 326 udah 500 mah harusnya nggak ada masalah. Ya, untuk saham HOP ini. Gitu. Cuman yang jadi masalah di sini pada saat dia naik mana ya? Oh sorry, ini nggak apa-apa. Kalau dia naik, volumenya naik. Nah, tapi kalau dia sideways, volumenya memang sedikit. Ya, volumenya memang sedikit sideways. Yang penting nanti pada saat dia breakout ini, ya breakout dari 264, ini volumenya harus naik. Ya, harus naik. Coba lagi contohnya ke BP. Nah, ini ya. Harga sahamnya naik. Ini volumenya naik. Dia turun, volumenya mulai turun. Nah, pas dia mulai naik lagi, di sini mulai naik. Nah, cuman yang jadi sayangnya itu si BP ya dia nggak mampu closing di atas dari 122 high yang ada di sini. Ya. Meskipun masih bisa closing di atas ini ya, level supportnya. Berarti ini bisa jadi range pergerakannya sideways di range ini. Di range ini. Dari 153 sampai 107. Ini dia ada potensi sideways. Nggak tahu sideways-nya berapa lama. Ini weekly-nya. Nah, sebenarnya tuh kita bisa pakai analisa ini. Ya, contoh nih, misalkan nih, misalkan kita cuma lihat dua candle ini atau satu candle ini deh, satu candle panjang. Nah, ini kan sebenarnya baru mengkonfirmasi dia akan naik setelah breakout dari high 96. Ternyata candle berikutnya ini nggak ada breakout dari 96. Nah, setelah breakout 96 dia naik. Nah, jadi kita ngeliatnya di weekly, oh resisten kuat 96 nih.
ya kan? Resisten kuat 96, tinggal kita pindahin ke daily. Bener nggak nih di 96 dia bisa breakout? Oh bener, breakout, naik terus gitu. Ya, ini biasanya cara saya pakai buat apa? Buat mensortir saham-saham apa nih yang jadi inceran saya selama 1 minggu ke depan. Biasanya saya kayak gitu. Ya, saya lihat di time frame weekly-nya kayak gimana, gitu ya. Saya lihat time frame weekly-nya kayak gimana dan potensinya seperti apa, gitu. Oke ya, ada yang mau ditanyain sampai sini mengenai candle dan volume? Karena slide-nya cuma sampai sini. Sisanya kita belajar gimana cara nentuin support dan resisten. Dan apa itu support dan resisten. Oke ya, kalau nggak ada, ini misalkan ada suatu garis, anggap aja lurus ya. Oh ini ada pertanyaan, tapi itu candle ketiga masih di bawah harganya. Nggak apa-apa ya, tetap konfirmasi naik. Candle ketiga yang mana ya? Yang itu, Chan. Yang bukan mundur lagi, Chan. Hah? Terus, Ini? mana sih kursornya nggak kelihatan. Mana satu lagi? Ini yang tadi pas dari sideways terus naik satu. Nah, terus satu lagi ini kan harusnya kan ada shadow-nya kan harusnya di atas ini kan. Terus ini nutupnya juga kan masih bodinya masih di bawah itu tapi tetap dikonfirmasi naik gitu ya, Chan? Yang ini ya, Bu? Ya. Oke. Itu naik kan, Kita, harusnya dia naik. ya, nah, jadi kan harusnya, bentar. Candle yang pertama ini kan shadow-nya. Candle ini belum mengkonfirmasi kenaikannya, baru kenaikannya dikonfirmasi oleh candle yang ini. Oh. Tapi Karena tetap kan naik. Oh, iya oke. karena kan closing yang di sini ini udah di atas 91, di mana di atas dari high yang candle ini kan. Makanya sebenarnya kalau kayak gini ya Bu ya, kita tuh lihatnya enak sih, enak di time frame yang lebih kecil gitu maksudnya. Gitu. Kita lebih enaknya lihatnya di time frame yang lebih kecil. Contoh misal, oh di sini nih ada inside bar gitu kan. Kita pindahin ke daily karena kan ini tadi weekly. Nah, kita pindahin ke daily. Oh, inside bar-nya ternyata di sini. Nah, kan kalau di sini yang candle ini nih sempat mau breakout tapi kan nggak jadi gitu kan. Nah, pas di sini kan dia breakout. Udah langsung masuk gitu. Sorry kan, kalau gitu berarti si shadow-nya mah kita nggak usah liatin, yang penting bodinya ya. Kalau ngelewatin Betul. body, Betul. baru Yang disebut dengan closing, ya closing harus closing di atas atau closing di bawah. Nah, itu sebenarnya bodinya, Bu. Karena kalau ekor itu cuman kadang tuh ada yang panik doang atau cuman mancing doang gitu. Tapi selama dia bisa balik lagi, itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Makanya pada saat nanti kita nentuin support dan resisten, kita tuh tetap harus lihat harga mana sih yang paling banyak disentuh gitu. Contoh nih, kalau saya lihat nih ya untuk saham BP, ya. Nah ini harga yang biru 116, ini yang paling banyak disentuh. Ya. Contoh, misalkan saya cerita dari yang di sini ya, candle yang ini. Sempat breakout dari 116, crossingan balik lagi 116. Sempat lagi breakout 116, crossingan balik lagi.
gitu kan. Ini udah mepet-mepet 116 tuh, ya. Candle ini. Ini candle ini. Udah mepet-mepet 116. Ini sempat sampai 116 dibanting. Nah, ini sempat di breakout, besokannya merah. Nah, tapi setelah ini dia langsung naik kenceng dan sekarang lagi balik gitu. Itulah kenapa kemarin sempat ada rekomendasi BP SL-nya di bawah 116 gitu kan. Cuman kenapa tadi kemarin sempat 115 nggak di close, nggak di SL ya, karena closingannya masih 116 gitu. Jadi sebenarnya kita bisa ya ada deviasi lah Bu gitu. Dalam hal trading kita harusnya ada deviasi, enggak yang saklek. Oh jebol ini cut loss enggak sih. Harusnya ada deviasinya gitu. Misalkan kayak ini ya, SL-nya di bawah 116. Sempat 115, tapi saya belum bilang kena SL. Ya, karena memang ini mepet-mepet banget di area sini tuh gitu. Area sini tuh area-area support yang cukup kuat gitu ya. Ya. Ngomong support, saya belum jelasin support, kok udah jelasin ini. Udah bahas support. Coba balik lagi. Ya. Jadi gini ya, ini ada candle ada garis misalkan ya, garis warna hijau dan garis warna ungu. Nah, kalau misalnya harga saham ya ada di atas dari sebuah dari garis ya, di atas dari garis. Contohnya berarti ini kan harga sahamnya ada di atas garis ungu. Nah, berarti garis ungu ini jadi support. Tapi kalau misal suatu harga geraknya ada di bawah dari suatu garis, contohnya garis hijau, ya artinya garis hijau ini jadi resisten. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi support ataupun resisten itu adalah suatu garis yang membatasi pergerakan harga atau biasanya di garis-garis tersebut itu muncul buyer ataupun seller. Ya, kalau misalnya di support artinya munculnya itu buyer karena biasanya harga sentuh support, ya, terus dia mantul naik ke atas. Ya, terus dia mantul naik ke atas. Mana sih? Terus dia mantul naik ke atas. Gitu. Dan pada saat harga naik ke atas sampai nyentuh resisten, biasanya juga dia arahnya itu ke bawah. Ya, biasanya itu arahnya balik lagi ke bawah seperti itu. Nah, yang jadi masalah atau jadi pertanyaan, loh, gimana kalau misalnya support atau resistennya dijebolin? Ya, kalau resisten di atas dijebolin artinya di breakout, kalau support di bawah dijebolin artinya di breakdown. Ya, artinya akan mengkonfirmasi. Kalau misalnya harganya sebelumnya bergeraknya dalam tren naik, jebol support berarti trennya berubah jadi turun ataupun sideways dulu mungkin. Ya, atau kita bisa bilang tren naiknya udah patah seperti itu. Ya. Contohnya ada di saham. Coba di saham apa ya? Oke. Kita coba cek di saham Indi. Oh, bukan Indi. Ada Rupiah ya? Oke, kalau gitu Antam. Nah, ya ini tren naik. Ya. Terus harga sahamnya turun. Terus dia mantul, naik lagi. Nah, bisa dong saya bilang, oh berarti supportnya ada di sini. Saya ambil ambilnya dua bentuk range harga ya. Ambil di ekor sama ambil di body.
gitu ya. Sampai sini bisa nangkap? Pada saat trennya naik, terus dia turun, dia mantul nih. Misalkan kita nggak tahu ya supportnya di mana. Ya udah biarin dulu aja. Turun, terus dia mulai mantul naik ke atas. Oh, berarti di sini support nih. Ya. Nah, selama dia nggak nyentuh atau nggak di breakdown supportnya, dia trennya akan naik. Gitu ya. Ini saya nggak ngomongin kenaikannya sampai mana ya. Ini bisa diukur pakai Fibonacci, tapi saya nggak akan ajarin sekarang. Ya. Biasa Fibonacci itu materi terakhir karena materi pamungkas. Nah, terus pada saat dia udah sampai sini, dia turun. Ini kan garis biru ini, dua garis biru ini kan artinya pada saat candlenya di atas garis, artinya garis biru ini jadi support kan. Harga sahamnya turun, masuk ke support, mantul lagi gitu. Nah, turun lagi, masuk ke support, ternyata dijebolin. Nah, inilah hasilnya kalau misalnya harga support itu dijebolin. Harga sahamnya cenderung turun. Nah, turunnya sampai mana? Ya, kasarnya sih ya sampai support berikutnya gitu ya. Support berikutnya mana? Ya kita tinggal cari aja. Di sini nih yang paling sering atau paling banyak disentuh yang mana? Misalnya saya bilang di sini. Sampai di sini. Nah, gitu. Jadi harusnya kalau dia turun di antara 17.56 sampai 18.43, ya turun sampai sini, harusnya dia naik atau ada perlawanan dari sisi buyer. Ya, mirip sama kayak di sini. Turun di sini, ternyata di sini buyer melawan. Ya, artinya buyer lebih besar dibanding seller, harga sahamnya naik. Turun lagi sampai sini, buyer lebih besar, harga sahamnya naik. Tetapi pada saat turun di sini, seller yang lebih besar, ya harga sahamnya cenderungannya turun. Gitu. Nah, biasanya saya di sini, di area sini, saya nggak langsung masuk. Saya lihat dulu, ada pola candle nggak gitu. Karena biasanya pada saat dia mau reversal, itu akan muncul pola candle. Contoh, nih candlenya hammer. Udah gitu sideways ya. Ini saya gedein dulu ya. Nah, terus saya kasih kotak. Saya ambil cuman range ini aja. Nah, ya kan? Hammer terus sideways. Pada saat dia breakout high-nya, nah ini udah bisa buy. Gitu. Makanya buy dia langsung naik gitu ya. Gitu. Nah, di sini gimana? Sama. Ini set bar. Gitu. Ini cuma ngomongin, oh ini ada pola dia, ini di support kita bisa buy ya. Saya nggak ngomongin targetnya dulu ya. Saya nggak ngomongin gimana cara nentuin targetnya gitu ya. Gitu ya. Sesimpel itu. Nah sekarang kalau teman-teman lihat nih di sini, area support kan, area support. Ada pola candle? Nggak ada. Ya udah jangan masuk. Kalau saya nggak masuk, meskipun ini di support gitu. Nah, cuman kebanyakan orang, oh support nih support, masuk. Ya silahkan masuk. Kalau saya enggak, saya nungguin dulu pola candle. Ya, saya nungguin dulu pola candle. Kenapa? Ya karena saya butuh konfirmasi dong dari para buyer sama seller. Kalau misalnya nggak ada pola candle, nggak ada konfirmasi dari buyer sama seller, ya meskipun ini support bisa dijebolin. Ya, ini support yang udah kita buat ya. Kita buat cuman patokannya dari sini. Tapi kalau kita lihat histori ke belakang tuh, masuk support, sideways, naik. Masuk support, sempat dijebolin, balik lagi. Naik. Ya. Gitu.
Nah, support dan resisten tiap orang itu beda-beda cara nentuinnya. Ya, jadi sifatnya subjektif tergantung orang yang ngegambar, gitu ya. Tergantung orang yang gambar. Saya nggak bilang ini support yang saya buat itu akurat atau paling benar dibandingin yang lain, enggak. Ya, karena masing-masing orang belajarnya beda-beda, bahkan kalau belajarnya sama, nangkepnya juga bisa beda, interpretasinya juga beda, gitu. Jadi, kalau misalnya kita menganalisa chart dengan menggunakan naked chart kayak gini, ya, tanpa bantuan grafik lagi tambahan, gitu ya, itu sifatnya udah langsung subjektif, ya. Termasuk dari Fibonacci pun subjektif, gitu. Jadi kita nggak bisa misalkan tanya ke saya, Chan, supportnya Antam berapa? Nah, saya kasihlah supportnya yang di sini, gitu. Atau ada juga yang bilang supportnya sampai sini, ya bisa. Ya memang sebenarnya bisa saya lebarin sampai sini gitu, sampai di low-nya gitu. Cuman kalau mau lebih akurat dalam arti nggak terlalu lebar range-nya, ya saya ambil yang ini pilihannya gitu. Ya, dari 1760 sampai 1840. Kalau nggak mau terlalu lebar range-nya gitu. Kalau yang mau yang lebar, ya bisa aja saya bilang di sini nih support-nya nih. Nih, saya bilang support-nya di sini nih. Nah, udah dong, udah deket-deket support. Ya memang udah deket-deket support. Bisa mantul nggak? Bisa aja gitu. Bahkan kayak Adaro kemarin saya sempat rekomen agak jauh ya. Saya ambil supportnya itu di sini. Ya, ternyata nyampe sini udah mantul nih. Belum turun sampai sini gitu. Dia udah mulai sideways. Nggak turun-turun lagi. Terus gimana dong? Pak Chandra masuk? Enggak juga. Saya masih wait and see gitu. Bahkan kayak kemarin Harum yang udah masuk area penurunannya juga, ya. Saya ambil di sini. Sorry, saya lebarin. Nah, sampai sini gitu ya. Ini udah masuk? Belum. Karena belum melihat pola reversal. Baru hari ini, kemarin nih. Oh, ada hammer. Nah, terus besokannya closingannya mepet-mepet. Ya udah, lihat aja nanti kayak gimana. Gitu. Atau mungkin saya baru masuk kalau misalnya bisa breakout dari level ini kayaknya. Gitu. Nah, jadi kalau bisa sih ya di mana-mana ini kalau bisa kita menganalisa sendiri ya, belajar sendiri. Gitu. Jangan nanya-nanya orang karena kadang time frame-nya bisa beda-beda. Gitu. Nah, kayak di sini nih. Oh, di sini. Kalau nggak salah di sini lah, 2.300-an sini. Nah, ini bos saya udah langsung, ayo rekomendasiin ke nasabah, disuruh beli Harum. Saya bilang, Bu, habis stock split, biasanya itu historinya selalu turun. Jangan beli dulu. Oh, enggak, udah disupport. Ya, silakan. Alhasil apa? Nyangkut, jebol di sini, baru dia cut loss. Jebol 2.000, masuknya 2.300. Nah, udah berapa persen tuh? Jadi Bapak Ibu harus ini ya, kita harus menganalisanya lebih luas. Ya. Saham stock split biasanya turun. Saham reverse stock biasanya juga turun. Biasanya turun dulu gitu.
Jadi stock split, reverse stock, terus kalau kayak mau bagi dividen, kalau dividennya besar ya biasanya naik, tapi kalau dividennya kecil nggak ngefek biasanya. Ya model-model kayak gitulah, kita harus lebih aware ya gitu ya. Jangan cuma lihat, oh disupport nih, disupport. Ya, historinya kan bilang begitu. Ngomongin support, supportnya juga di mana gitu kan. Gitu. Ya, makanya ya saya sih nggak bisa nyalahin bos saya gitu ya, tapi tetap kita harus punya penilaian pribadi gitu. Rekomendasi pasti banyak di luaran sana, gitu. Tapi ya cari atau kalau bisa analisa sendiri. Ya, cari yang cocok dengan time frame kita, profil kita, atau analisa sendiri itu udah paling enak. Gitu. Ya, itu udah paling enak. Karena kitalah yang mengenal dengan diri kita sendiri. Gitu. Ya. Makanya kan kalau kita pijet, kalau kita pijet refleksi gitu, pasti orang yang mijet tuh dinanya, segini pas. Nah, kenapa? Karena tiap orang beda-beda. Mungkin tenaga dia sama gitu, tapi tiap orang kan beda-beda sakitnya, gitu kan. Mungkin yang kayak saya kulitnya karena makan yang haram-haram gitu, jadi kulitnya tebel gitu kan. Pada saat dipijet bilangnya nggak kerasa mas gitu. Pijet lebih keras, nggak kerasa mas. Pijet lebih keras, ya udah deh mas cukup gitu. Karena ini apa? Saya bisa merasakan diri saya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya orang lain dipijat sama si orang yang sama dengan tenaga yang sama mungkin udah kesakitan. Kalau kayak saya ya bisa aja saya nggak kesakitan gitu. Ya. Bukan tergantung makan yang haram-haram atau enggak ya. Just kidding gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Ya, jadi kita nentuin support atau resisten sebenarnya nggak bisa cuma satu harga. Ya, biasanya kita tarik bentuknya range. Gitu. Biasanya kita bentuknya range. Kalaupun mau satu harga, ya kita harus lihat di time frame yang lebih kecil. Apakah ada benar-benar confirm, artinya nggak ada perlawanan gitu. Contohnya ya, contohnya di Harum nih. Kita coba lihat. Kita pindah ke time frame 30 menit. Nah, nih, di sini. Ya, ini udah saya kasih batas. Ini supportnya kan. Jebol. Nah, nggak ada pola candle reversal. Ya udah, bablas. Naik sebentar, paling cuma ngetes doang. Benar nggak ini resistennya? Turun lagi. Gitu. Ya, mau 1 jam pun sama. Tuh, nggak ada pola reversal. Gitu. Ya, jadi harus hati-hati kalau misalkan memang ini ya udah jebol support gitu. Apalagi yang model kayak Harum, Antam ini juga sama ya. Ini kan support naik, uji lagi support naik. Nah, biasanya ini historinya ya. Ujian pertama dia berhasil, ujian kedua berhasil, ujian ketiga itu biasanya gagal. Ya, probabilitas gagal di ujian ketiga itu naik jadi 80%. Artinya udah lihat 3 kali begini, ya udah mendingan tinggalin dulu. Begitu pula dengan resisten. Ya, contohnya resisten tuh sama apa ya? Coba Indi gitu ya. Coba kita cek Indi. Ya ini baru 2 kali ya. Yang ini nggak dianggap. Apalagi ya. Hmm.
Pokoknya biasanya yang ketiga itu kecenderungannya nggak berhasil. Kalau udah sampai ketiga, biasanya. Nah, mungkin gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Kan kalau ini ya berarti ya, ini kalau bisa naik tuh pas harus di atas candle yang body penuh itu naik ke atas tuh berarti ada potensi naik ya, Chan? Yang mana, Bu? Ini yang ada di layar ini kan sekarang kan masih turun, masih sideways kan ya? Ini. Heeh. Iya. Ya, nanti kalau berarti konfirmasi naiknya selalu ada apa arah candle-nya yang di atas ini ya? Iya, di atas itu ya. Baru itu ada konfirmasi naik gitu ya. Kalau Ibu ngelihatnya dari sini doang, dari sini sampai sini, iya betul. Breakout ini, gitu. Cuman kalau misal lihatnya nanti-nanti, ya kita nggak tahu ya kayak gimana bentuknya. Kalau sementara ini, ya memang di sini. Baru Itu dia yang dipakai confirm, ya. ini yang dipakai jadi resisten kuat. Gitu. Makanya kadang tuh, kadang sih kalau saya ditanya, resistennya di berapa? Ya hari ini sama besok-besok bisa aja beda. Oh, dia turun Gitu. lagi jadi beda lagi ya. Iya, karena bisa beda-beda. Hmm. Cuma kalau ditanya resisten kuatnya di berapa, biasanya sama gitu di sini gitu. Tapi kalau ditanya, misalnya di sini nih, resisten di berapa? Saya nggak mungkin bilang di sini. Saya bilang resisten di berapa? Di sini. Ya, Gitu. tersentuh ya. Oke, thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enak nih, cuman bertiga. Jadi kan bisa nanya sepuasnya. Privat ya, Cang. Iya, Bu, betul, privat. Kalau lagi dijelasin ya ngerti kan, tapi ini kalau udah sendiri terbingung kan. Nah, itu karena kurang latihan, Bu. Ya sama aja kayak kita dulu sekolah. Ngerti nggak anak-anak? Ngerti, Bu, gitu kan. Ngerti, Pak. Giliran kasih soal, waduh, gimana ngerjainnya ya? Karena kurang latihan. Intinya kan latihannya itu. Sekarang nggak ngerti. Oh iya gitu ya. Oh iya gampang ya gitu ya. Iya. Nanti kalau pas keluar teh candle-nya tuh mirip-mirip terus aduh. Kan sorry kan nanya kalau Unilever sekarang kecenderungannya gimana? Turun ya kan? Unilever. Nah, kelihatannya gimana nih Unilever? Kalau saya lihat ya lagi sideways. Sideways ya. Ya, piring sini.
Berarti dia kalau misalnya ada kecenderungan naik, berarti candlenya harus ada di atas garis ini ya. Iya, Nah, kalau misalnya mau lebih mepetin, turunin lagi di sini. Berarti di sini terus aja gerak sampai dia turun ke bawah garis, berarti dia akan turun ke bawah. Ya, jadi kalau dia mau naik ya dia harus breakout, atau kalau dia mau turun dia harus breakdown. Gitu. Nah, cuman kenapa nih kemarin saya rekomen ini? Yang pertama kalau dari sisi sektoral saya lihat udah mulai reversal ya. Sektoralnya itu udah mulai udah mulai rotasinya udah mulai ya. Dari dari saham energi ke saham-saham yang model kayak gini ya. Unilever, ICBP, Indofood gitu. AMSP, Gudang Garam, ya saham-saham yang old stock gitu ya. Ceritanya seperti itu. Nah, ini udah menarik sih. Atau kalau kita lihat mandinya, nah lihat mandinya lebih kelihatan kan. Oh, dia sideways. Ini ada satu candle panjang bulan ini di sini. Nah, kalau bulan depan closing nih, closing di atas 5125 ya, atau bahkan mungkin bulan ini bisa closing di atas 5125, udah harusnya sih bulan depan jalan. Nah, pada saat jalan dia akan mencari ya, tadi saya belum jelasin. Kalau support di breakdown, dia akan cari support yang selanjutnya. Begitu pula dengan resisten. Kalau resisten di breakout, itu dia akan cari resisten berikutnya. Ya, jadi kalau kita pakai time frame monthly ini, ya kita cari aja resisten berikutnya di mana nih. Ya, resisten berikutnya kurang lebih lah ya. Sebenarnya di sini. Ya, cuman di sini juga ada resisten. Ya. Nah, kalau resisten deket-deket kayak gini, saya bingung ya. Nah, biasanya kayak gitu ya. Oh, resisten dekat-dekat gini gimana dong? Resisten iya. dekat-dekat kayak gini. Ya, sebenarnya simpel. Lihat dulu di sini ada pola reversal nggak? Nggak ada, diemin dulu. Ya kan sama kan kayak tadi. Supportnya kita udah tahu nih di mana. Tapi kalau nggak ada reversal, pola reversal, ya udah jangan. Maksudnya jangan masuk gitu kalau nggak ada pola reversal di area support gitu. Tapi kalau ada pola reversal di area support, ya boleh masuk. Begitu pula sama area resisten. Makanya sih sebenarnya ya, kalau saya bilang, nggak ada tuh orang yang bisa jual benar-benar di ujung. Kalau ada yang nawarin, Pak, Bu, ayo nih masuk ke grup ini berbayar gitu, atau jadi nasabah si A, si B, si C. Ini akurat loh, pas jualnya bisa di pucuk. Ya menurut saya sih hoki gitu. Ya, menurut saya sih hoki. Bahkan saya pribadi, saya kasih rekomendasi gitu ya. Ya sekitar dari awal bulan sampai minggu lalu itu selalu tepat di area yang saya kasih. Jadi harga saham naik ke area yang saya kasih langsung turun. Ya, area yang saya kasih langsung turun. Tapi saya pribadi nggak jual di area yang saya kasih. Saya turunin beberapa tick sebelumnya. Kenapa? Karena ya saking terlalu tepatnya gitu. Jadi kadang cuma ditoel doang, udah langsung kebanting. Ya, saya ingat banget, saya rekomen energi ya yang untuk jangka pendek masuk di 296, targetnya cuma 320. Besokannya opening 320 langsung banting. Sampai sekarang nggak pernah sentuh 320 lagi. Ya, itu kan pasti sakit hati dong. Saya nggak bisa jualan. Kenapa? Karena cuma kejadian satu kali di 320. Dan itu tuh kejadian kayak gitu tuh sering.
Makanya saya sendiri nggak pernah bisa jualan di 320 atau di pucuk, benar-benar di pucuk gitu. Enggak, biasanya saya selalu turunin. Dan yang udah kenal saya, udah kenal sering ngambil rekomendasi fast trading dari saya, itu pasti akan tahu kayak gitu polanya. Karena kalau terlalu tepat, misalnya di target 115, ya kadang kita antri 115 tuh nggak kebagian, Iya, keburu turun ya. keburu Iya turun. benar. Karena kadang cuma disentuh 1-2 kali langsung turun gitu. Ketinggalan. Ya meskipun nggak ada juga yang dilebihin, ada gitu. Makanya sampai teman-teman saya yang memang suka ngambilin rekomendasi fast trading sampai bilang, lu cenayang ya, kok bisa tahu pas harganya di sini gitu. Tapi gue mah nggak pernah jual di tempat harga lu kasih, selalu turunin di bawah, takut nggak keambil. Ya, bukannya aku bangga ya, tapi memang ya begitulah adanya gitu. Kita nggak pernah bisa jual di puncuk. Kalau ada yang bilang begitu, wah, hati-hatilah. Biasanya punya eh, tujuan tersendiri. Ya, karena kan kita nggak ada yang tahu ya, pucuknya di berapa. Betul. Gitu. Terus satu lagi kan BRMS dong kan, satu lagi. BRMS atau BMCF ya? BRMS, Bumi Resources. Nah ini, kalau dari monthly udah kelihatan ya, dia lagi sideways nih di sini. Monthly-nya ya, monthly-nya. Jadi selama dia nggak bisa closing di atas 276, sorry 278. Nah, nggak bisa closing di atas 278 ya dia sideways cenderungannya. Itu monthly-nya. Kalau weekly-nya ya weekly-nya lebih kecil ya. Resistannya lebih jauh. Ini cuma ngeliatin candle doang ya. Daily-nya supportnya malah lebih dekat lagi supportnya sekarang. Jadi di sini. Gitu. Resistannya juga bisa diturunin di sini. Ya, jadi mungkin akan sideways. Ini menarik sih. Ini menarik kenapa? Karena pada saat dia naik, volume naik. Pada saat dia turun, volume turun. Gitu. Jadi ini masih ada potensi buat naik. Ya, BRMS, energi, coba. Ya, energi juga sama nih. Harga naik, ini naik. Harga turun, dia turun. Gitu. Dan anyway, kalau ada yang ingat rekomendasi energi, batas cut loss-nya di bawah 236. Ya. Kenapa? Ya saya ngambil dari satu candle panjang ini. Ya, satu candle panjang ini jadiin support. Ya. Ya so far sih kuat gitu. Ya kayak BP pun saya ambil dari yang satu candle panjang. 116-nya itu saya ambil dari sini. Ini. Ya meskipun sempat closing di bawah itu ya. Di tanggal ini closingannya 115, tapi kan mepet 116. Di sini juga balik lagi 116. Makanya masih belum dijual. Belum di cut loss gitu maksudnya dari rekomendasi. Masih di wait and see, potensial kena cut loss maksudnya. Kalau cut loss gimana dong? Ya udah, mau gimana? Selalu ada resiko. Terus itu auto nggak masih aman gitu kan? Auto.
Itu terus bolak-balik terus ya sideways ya kayaknya. Iya, sideways. Ini auto. Ini kan area resisten nih. Hmm. Sempat turun di bawah balik lagi, sempat turun di bawah balik lagi. Ini lagi sideways di sini. Berarti dia harus dari 12.89 baru bisa naik gitu ya, Chan? Ini sorry. Nah, 12.30, Bu. 12.30 ini udah mulai sinyal naik. Confirm naiknya di sini. Ya. Biasanya sih kalau mau nambah barang pas breakout 12.30 tambah barang. Karena kalau kita lihat time frame lebih besar ya dari weekly maupun dari monthly, nah ini emang lagi ada di area-area cukup penting gitu ya. Ya jangan lupa ini aja sih intinya. Kita bisa lihat oh ini ada satu candle. Terus candle berikutnya ada di dalam candle ini. Ya, kalau misalnya breakdown ini, low ini berarti dia turun. Jadi kita nungguinnya pada saat dia breakout ini. Kalau mau kenceng, ya kalau mau kenceng. Monthly ya ini. Saya coba cek ABA ya. Oke, nih. Ini ya, contoh yang bisa jadi watchlist buat minggu depan. Senin, mulai Senin. ABA sideways terus di sini. Jadi ABA kalau misalnya minggu depan bisa crossing atau kuat di atas 165, di atas 204, ini akan confirm dia naik. Akan mulai confirm reversal. Gitu. Ya. Biasanya ini yang saya jadiin patokan buat trading saya nih. Minggu depan apa gitu. Master, ini berarti bukan ngeliat candle yang warna merah, bukan ngeliat candle yang warna hijau ya, tapi ngeliat candle yang warna merah yang full body ya, Chan? Yes, betul. Ambil yang full body. Bukan yang hijau yang di belakangnya, bukan ya? Bukan hijau yang di sini ya. Ya. Ya, ini sinyal pertamanya kan dari sini, Bu. Inside bar-nya dulu, breakout, berarti resistannya di sini. Di sini breakout, naik lagi. Biasanya sih saya gitu. Breakout, dia naik lagi. Makanya kalau misal mau profitnya rada banyak, breakout sini, ya jangan dijual dulu. Kita dilihat dulu, oh breakout lagi sini. Ya, SL yang dinaikin. SL naikin, target naikin gitu. Jadi resisten sama supportnya kita gerakin naik ke atas. Gitu. Ya ini kalau misal nggak mau trading ya. Kalau yang mau di tradingin kayak saya, ya biasanya di sini keluar dulu. Nanti ada retrace ke sini masuk lagi. Gitu. Kalau misalnya nggak retrace gimana? Ya langsung tabrak aja. Gitu kan. Yang penting kelihatan masih mau naik ya sikat gitu. Biasa sih saya kayak gitu. Jadi kalau lagi apa namanya? Kalau lagi ada pola candle yang menarik gitu, itu bisa tradingnya di saham itu aja selama 1-2 minggu. Gitu. Ya, kemarin saya sempat trading MDLN. Di yang sini saya nggak ikutan. Kenapa? Karena saya butuh konfirmasi. Oh ternyata
eh, di sini udah confirm nih. Sorry, di sini udah confirm ya. Baru saya tradingnya di sini. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik sampai sini saya ikutan. Gitu. Padahal kalau dari nomor 2 candle ini kalau ikutan confirm juga udah oke ya, karena Iya, udah oke. Terus kemarin trading juga di sini. Bumul ikutan juga nggak nih NICL yang kita mulai kumpulin di 88 sampai 90 ya? Enggak. Akhirnya kan kita jual di sekitar 120, oh sorry, 120-an atau 126 kalau nggak salah kita jual. Enggak, 116 karena sempat sampai target saya 130, ini dia high-nya 128. Tuh. Kalau benar-benar mau dipucuk 130 nggak akan kena, tapi kalau turunin beberapa tick pasti kemakan. Gitu. Nah, sekarang dia sideways. Terus kemarin-kemarin juga saya sempat trading di Raja. Ini tradingan sendiri sih, karena kalau masukin ke grup kadang suka nggak keburu ya. Kalau trading cepat tuh biasanya saya nggak akan kasih di grup, karena nggak keburu gambar chart, nggak keburu share-nya gitu, keburu harganya naik. Yang ada. Biasanya saya kasih di grup itu, meskipun yang scalper itu time frame-nya lebih panjang, nggak yang harian gitu. Hari ini beli, hari ini keluar enggak, atau hari ini beli besok keluar enggak. Hari ini beli biasanya beberapa hari kemudian keluar, baru keluar kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? MDKA sekarang resistannya di mana? Oke, ngomongin daily ya. MDKA resisten terdekat ya di sini otomatis. Nih. Nah, terdekat di sini. Ini setelah candle ini terbentuk ya. Kalau sebelum candle ini terbentuk, resistennya di mana? Ya di sini, di area gap. Ya, biasa area gap itu akan jadi area resisten. Gitu. Jadi kadang ya kalau baca rekomendasi grup MDK udah mulai tepat ya, udah mulai tepat. Salah bahasanya. Udah agak tepat gitu. Ya, MDK kan saya rekomen masuknya dari range 3980 sampai 4150. Kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Sampai 4150. Nah, udah sempat masuk, terus dia rebound. Nah, cuman pada saat dia rebound mantul, target saya kan sebenarnya di sini. Ya. Ternyata kebentuk candle ini besokannya turun. Ya, jadi kalau lihat harga sekarang, resisten di mana? Ya di sini. Targetnya kemana? Masih di sini. Gitu. Karena ini harusnya si MDKA ini dia akan ngebentuk pola, bukan pola ya, namanya tuh struktur market. Ya, struktur marketnya yang bikin lower high dan lower low. Gitu. Harusnya bentuknya seperti ini. Mana? Ada.
Jadi dia cuman bikinnya lower high dan lower low. Ini pola reversal sih. Makanya MDK itu sebenarnya kalau dibilang ya udah nggak strong uptrend lagi gitu. Dengan pola dia ngebentuk di sini high, di sini lower high, di sini low, di sini lower low, ya ini udah mulai pola bearish reversal. Gitu. Sampai dia bisa melebihi tren ini gitu ya, atau tren ininya patah. Baru dia bisa mulai kita sebut dengan sideways dulu biasanya. Sideways baru nanti reversal. Jarang ada yang breakout ini apa namanya? Ini di breakout langsung uptrend gitu jarang. Biasanya dia sideways dulu. Ya, mirip sih sama kayak IHSG juga. IHSG ya. Ini kalau misalnya kita tarik trend line. Ya. Di sini pun dia udah bikin ini kita sebut dengan higher low. Higher low, di sini low, ya tinggal nanti di sini dia mau bikin apa? Apakah di sini higher low? Ya model kayak gitu lah. Struktur market itu nanti kita bahas sebelum belajar Fibonacci. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, paling hari ini sampai di situ dulu. Sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita akan belajar mengenai indikator modern ya, indikator modern, tapi yang simpel-simpel aja, simple. Terus saya akan ajarin gimana cara mengkombinasikan dengan candle misalkan atau volume, ya pokoknya kita akan belajar mengkombinasikan beberapa indikator, termasuk indikator yang kita akan pelajari di minggu depan. Ya, indikatornya simple, mudah dimengerti gitu ya. Tinggal kita harus bisa nggak nih cara pakainya gitu. Cara pakainya, cara bacanya, dan harusnya bisa menghasilkan profit sih. Karena dulu dengan indikator itu saya cuma bisa 1 tahun 24%. Padahal saya pemula pada saat itu. Ya.
Saya pemula, saya nggak pakai cut loss karena memang dulu diajarinnya jangan cut loss dan mainnya memang di saham blue chip doang, LQ45, nggak di luar itu, 24% 1 tahun. Ya. Wah, itu jangan-jangan tradingnya di market yang lagi bagus. Nggak, saya trading di 2013 di mana marketnya juga lagi turun. Gitu ya. Ya, mungkin itu aja buat hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat dan happy cuan.